Beneran woi. Berubah jadi setelan cuek banget woi. Nggak ngerti juga kenapa manusia bisa berubah. Kadang-kadang kupikir, dulu kan kisah orangnya humble gitu, selalu berbaur sana sini. Melihat orang cuek tuh dalam pikiranku tuh dia tuh sombong. Bener, belagu dalam hatiku. Sombong kali ini orang belagu, betul. Padahal sekarang kita berada di titik itu. Sekarang aku dikatain orang sombong dan belagu. Ya udahlah, karena belum sadar aja ternyata aku waktu itu. Aku lagi nyenyenye gitu. Kan ada orang bicara, nyenyenye. Ku katain kan ada orang yang dia tuh suka menarik diri dia sendiri saja. Dia fokus dengan dirinya. Ternyata energiku lagi nggak bagus waktu itu. Ternyata energiku lagi buruk banget. Hitam pekat mungkin waktu itu. Kan nggak mau dia dekat-dekat aku. Daripada ini orang nih dekat-dekat aku gitu kan. Nggak mau dia. Dalam hatiku nih orang sombong betul. Belagu amat sih. Tahu-tahu sekarang aku dikatain kayak gitu. Ya itulah dunia ini berputar. Pas aku dikatain belagu, aku dikatain sombong, ternyata aku nggak marah. Karena apa? Karena aku sadar. Dulu aku kayak gitu. Nah, ketika kita pernah berada di titik itu, kita ngerti. Gitu loh. Sama kayak orang misalnya hari ini tuh berhasil. Tapi dulu dia pernah susah. Dia misalnya merintis dari bawah, jatuh bangun, terperosok ke lubang yang paling dalam, rugi berapa kali, ya kan ditipu oleh teman sendiri, ditipu dan dibohongin oleh orang terdekat dengan rekan kerjanya, semua dia sudah alami. Akhirnya pas dia berhasil kan, dia paham gitu. Ada orang yang berada di titik sulit tuh dia malah bisa nolong biasanya. Yang tahu diri biasanya. Benar, yang tahu diri itu yang pernah mengalami. Coba kalau misalnya dia enak-enak aja hidupnya, dia nggak tahu orang susah kayak mana. Kalau orang pernah susah dikasih enak, dia paham perasaan orang susah. Itu bedanya. Iya dulu Kis kan sering diingatin sama orang-orang yang lebih dewasa lah, ibaratnya bukan orang tua saja, teman-teman kerja juga. Kamu ini gini 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 gitu. Gitu-gitu. Nye. Kis dulu gitu. Kalau bisa kayak gini nih gayaku. Gitu. Aku benci banget dinasehatin dulu beneran. Nggak suka aku. Nggak suka dengar nasehat aku. Benci lah pokoknya sama orang yang suka nasehatin tuh. Kalau bisa aku pergi kau dari sini. Gitu sombong kali pokoknya. Ternyata orang sombong itu memang orang yang ilmunya masih sedikit, Kak. Ibarat tuh masih dangkal banget lah. Bukan berarti sekarang kita udah cukup dalam, enggak juga. Masih tetap terus belajar, tapi setidaknya itu parah banget sih. Serius. Kis kalau sekarang ingat diriku yang dulu, Kak, ketawa aku, Kak. Geli-geli gimana gitu, kayak kayak merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling benar. Kita punya pacar, sombong. Orang yang sendiri kita rasa jomblo, kasihan banget ngenes, nggak laku lu ya. Kan gila woi, kok bisa-bisanya kita punya otak kayak gitu. Coba bayangin, kita pacaran. Pacaran jalan sana sini kayak bangga kali punya pacar ya kan, ku pamerin sama semua orang. Jadi pas kulihat orang lain yang nggak punya pacar ini, dalam hatiku kasihan nggak laku lu ya. Ih jahat aku. Aku jahat sekali dulu. Beneran woi. Aku malu kalau aku ingat itu ya. Ternyata enggak woi. Memang ada aja orang tuh yang memang, ya kalau dia mau pacaran mah gampang. Cuman ya memang dia mau sendiri aja. Si anjing. Otakku di mana waktu itu ya? Kok bisa aku punya pemikiran kayak gitu? Heran aku. Kenapa ya? Itu wajar woi. Mungkin kita terlalu kekanak-kanakan polos aja kali. Kalau aku ketemu nih ngumpul sama temanku sekarang pasti mereka ketawain aku. Karena apa? Karena dulu aku bangga banget kumpul nih sama teman-teman cewekku kan. Lihat nih gandengan aku. Kayak bangga kali ku gandeng di depan temanku. Kok bisa ya kita kayak gitu ya? Kalau misalnya disuruh ngulang kayak gitu ya loh. Menyeramkan sekali weh. Tapi kalau ada orang yang sekarang berada di titik itu, pasti dia lagi berbunga-bunga beneran loh. Karena kita polos. Karena apa ya? Itu tuh kita memang lagi seneng-senengnya aja. Kita sebenarnya bukan jahat. Cuman kita belum paham. Kita belum sadar aja. Kita belum sedewasa itu. Kita masih labil. Kita masih belum menemukan jati diri. Kita belum tahu siapa diri kita gitu. Menurut Kis. Jadi iya semua ada masanya. Jadi kalau ada orang yang bahkan sekarang di titik itu, ya nggak masalah juga. Karena memang itu proses kehidupan gitu loh. Cuman kalau Kis nginget Kis yang dulu juga Kis ketawa sih.
Karena lucu, agak geli gitu sama kelakuan diri sendiri. Aku ketawain aja diriku yang dulu. Kok bisa aku bangga kali dulu ya? Ternyata pride atau rasa kebanggaan yang berlebihan itu juga nggak baik, Koy. Kis paling ingat dalam hidup Kis yang paling Kis banggain tuh satu. Punya pasangan. Karena itu yang selalu Kis paling pamerin di depan teman-teman. Teman-teman Kis pun pasti sadar dan tahu. Memang itu yang paling Kis banggakan di dunia ini gitu. Dan ternyata sekarang 7 tahun kita akhirnya dibiarkan untuk sendiri. Coba bayangkan. Terkadang hal yang paling kita pamerin, kita flexing banget, hal yang paling kita banggain di depan orang banyak, di saat itulah itu yang ditarik dari kita dalam jangka waktu yang lama. Misalnya teman-teman nih, contoh. Kalau teman-teman saat ini sangat membanggakan istri atau suami atau anak, nah, kita tuh harus bersiap untuk hal terburuk sebenarnya. Jadi boleh banget bangga, tapi jangan berlebihan kayak Kis dulu. Karena ketika kita bangga tapi berlebihan hingga ke arah congkak atau sombong, di saat itulah kita diuji. Datanglah masalah bertubi-tubi. Karena kita sudah lebihan sombong, merasa bangga banget punya pasangan gitu loh. Kayak misalnya hari ini kita bangga dengan jabatan yang kita miliki, ketenaran yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu hati-hati. Karena kebanggaan itu adalah momen di mana kita benar-benar harus paham. Di situ kita harus berhati-hati. Jangan sampai terpeleset, ngeri tahu. Karena memang Kis ingat banget, Kis itu diambil ketika saat lagi bangga-bangganya, woi. Itu tuh wow, gila sih. Ibarat tuh kita tuh diangkat setinggi-tingginya langsung buk, dijatuhkan sedalam-dalamnya, woi. Itu wow. Dari situ pembelajarannya bahwa pelajaran terbaik hari ini apa? Boleh bangga, boleh bahagia, boleh sedih, boleh kecewa, boleh marah. Karena kita manusia. Tapi apa? Cukup. Secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Berbanggalah secukupnya. Berbahagialah secukupnya. Bersedihlah secukupnya. Alangkah baiknya kita lakukan semua itu dengan sadar. Kalau sampai berlebihan, itulah pelajaran dari hidup Kis yang bisa diambil. Aku terlalu berlebihan, bangga. Apa yang ku banggain itu yang paling diambil brot tuh. Iya bener. Hari ini ada yang paling kita banggain. Itu yang siap kita kehilangan. Menyeramkan. Kalau kita nggak terlaluan kan, ya mau dikasih ya syukur. Mau diambil ya sudah. Ya, berada di titik sekarang nih contohnya kayak gini nih. Ketika kita secukupnya, misalnya nih hari ini kita dititipin apa? Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan aku menitipkan ini. Kan kita paham dititipin. Ya udah secukupnya aja, terima kasih gitu. Kita jaga, kita rawat. Nanti kalau masanya diambil, ya namanya juga titipan. Ambil aja, nggak apa-apa. Terima kasih sudah diambil gitu. Itu bedanya. Ketika dulu Kis nggak paham dengan itu. Kurasa ketika aku punya, itu milikku seumur hidupku gitu. Nyenyenyenyenyenye. Iya benar. Dulu Kis punya pemikiran bahwa apa yang milik kita tuh jangan pernah kita lepaskan. Harus kita genggam seerat-eratnya. Kalau bisa kita ikat, kita kurung. Jangan pernah lepaskan itu. Padahal hidup ini adalah tentang menerima dan melepaskan. Banyak manusia itu cuman ngertinya apa. Makanya kenapa nih lihat ada cowok nih punya pacar cantik. Bangga banget kan. Pas putus, wow stres. Kalau bisa disantetnya ceweknya. Kalau bisa tuh ceweknya tuh disebarkannya rumor dan berita terburuk tentang cewek. Apapun isu-isu yang bisa menjatuhkan itu cewek. Karena apa? Karena cowok ini tuh masih belum siap untuk melepaskan. Mau cewek ini akhirnya dia putus dari dia karena diambil oleh gadun kah? Mau cewek ini akhirnya tuh putus karena memang dia mau. Seharusnya kita paham bahwa ya udah, kalau memang dia sudah nggak mau sama kita, kenapa kita harus memaksa? Kenapa kita harus menjelekkan dia? Kenapa kita harus ngatain itu cewek begini begitu? Nggak perlu, nggak ada gunanya. Karena itu dia tuh manusia gitu loh. Cewek ataupun cowok yang pergi dari kita, ya artinya dia memilih untuk tidak mau bersama kita lagi. Semestinya kita sadar, oh ya udah berarti kamu nggak bahagia sama aku. Silahkan kamu menjalani hidup dengan hidupmu masing-masing dan aku juga dengan hidupku masing-masing. Kita masing-masing sama-sama berbahagia. Mari kita saling mendoakan.
Terima kasih sudah pernah bersamaku. Sesimpel itu harusnya. Tapi ketika kita belum sadar, oh zaman dulu misalnya, kok putus? Enak aja. Nggak mau lah. Kamu milik aku sampai akhir hidupku, sampai akhir hayatku. Pokoknya kita sehidup semati. Kalau bisa, pokoknya harus. Di saat kala kau mati, aku mati. Saat kau hidup, aku hidup. Waduh, menyeramkan. Itu kalau otak kita nggak menyeramkan ya. Nah, makanya banyak kasus-kasus yang cowok-cowok nih segala macam-macam dilakukannya ke ceweknya, cewek itu juga macam-macam ke cowoknya, dipotongnya lah segala itunya ya kan, segala diikat, segala diapakan. Waduh, mudahan itu jangan kita ya. Mohon kerjasamanya dan mohon dibuka pikiran dan hati teman-teman kita ya. Oh, oh, ini pengingat juga untuk diri sendiri masing-masing nih. Oh, oh, boleh jatuh cinta, boleh sayang secukupnya. Kalau udah nggak bersama ya sudah lah. Berarti bukan jodoh kan gitu. Soalnya Kis pernah dengar cerita dari salah satu cowok yang putus dari ceweknya. Habis itu semua aib ceweknya tuh diceritakannya sampai ke dalam-dalamnya, bentuknya pun kita tahu. Semua muanya. Apa-apanya sampai ke semua yang ngedeketin ceweknya saat ini, segala ceweknya tuh sama gadun ini sama gadun itu jadi simpanan, jadi pelakor, macam-macam semua jadi kita tahu. Semua informasi pribadi sang wanita dari A sampai Z semua kita tahu dari mana? Dari mantan yang sakit hati. Nah, bahaya. Mantan yang terluka, yang belum menerima keadaan memang bisa kayak gitu. Itulah yang berbahayanya. Jadi alangkah baiknya kita sadar. Menurut Kis. Menurut Kis. Kayak ngedengerin dongeng, terusin. Kalian kayak dongeng sebelum tidur apa gimana dah? Kayak denger